Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi amarna an nusliha ma'isyatana linailis sa'adah wa nakuma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah kita sudah melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kita memang memahami bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan salat subuh itu. Setidaknya di dalam hadis-hadis itu disebutkan Rasulullah itu melaksanakan salat subuh dalam 3 fenomena ya. Yang pertama dalam keadaan masih gelap sekali, atau kata kuncinya itu golas atau taglis. Lalu Rasulullah pernah sholat subuh agak terang. Jadi dalam bahasa hadis itu asfar. Dan pernah Rasulullah juga sholat subuh dalam kondisi fenomena alam yang sudah agak terang juga, asfar jiddan, jadi terang. Nah, saya akan sampaikan hadis-hadis itu. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat subuh itu dalam kondisi fenomena alam yang masih gelap. Jadi saya sampaikan tadi dengan kalimat taglis atau galas. Itu hadis riwayat Bukhari. In kana Rasulullah SAW la yusalli as-subha fayansarafa an-nisaa mutalaffi'at bimurutihinna ma yu'rafna minal ghalas. Jadi Rasulullah itu melaksanakan salat subuh, maka kaum wanita ikut melaksanakannya dengan menjulurkan kain ke tubuh mereka sehingga mereka tidak dapat dikenali karena gelapnya. Jadi taglis atau galas ya. Jadi taglis atau galas itu akhir malam ya, yang menurut Imam Ibnul Asir itu mengatakan galas itu kegelapan malam bagian akhir ketika akan bercampur dengan terangnya waktu pagi, sehingga kemudian perempuan itu tidak dilarang atau boleh saja untuk melaksanakan salat di masjid, terutama di waktu-waktu yang gelap atau waktu-waktu yang petang itu, seperti subuh dan isya, paling tidak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, Nabi SAW pernah salat subuh dalam keadaan suasana fenomena alam yang sudah terang ya. Kata kuncinya itu adalah asfar. Itu hadis riwayat Abu Daud. Wa shalla subha marratan bi ghalasin summa shalla marratan ukhra fasfara biha summa kanat salatuhu ba'da dhalika at-taghlis hatta mata wa lam ya'ud ila ayyusfira. Dan beliau Rasulullah SAW salat subuh di saat waktu masih gelap pada akhir malam. Kemudian beliau salat pada kesempatan lain ketika mulai masuk pagi sudah terang. Kemudian setelah itu salat beliau dilakukan saat waktu masih gelap, dan itu dilakukan sampai beliau wafat, dan beliau tidak lagi melakukannya di waktu sudah agak terang. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi yang kedua ini riwayat dari Abu Daud itu Rasulullah pernah salat dalam keadaan sudah terang, jadi asfar, tapi masih waktu subuh.
Nah, yang ketiga, Nabi SAW pernah melakukan salat subuh dalam keadaan dan suasana fenomena alam yang sudah terang sekali, ya, asfar jiddan. Itu hadis riwayat An-Nasa'i. Summa ja'u lisubhi hina asfara jiddan faqala kum fasalli subha. Kemudian Jibril mendatangi Rasulullah SAW untuk salat subuh ketika waktu pagi sudah terang sekali. Lalu dia berkata, bangunlah dan salatlah. Maka beliau, Rasulullah SAW, melaksanakan salat subuh. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jemaah yang dirahmati Allah, nah, inilah hadis-hadis yang memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat subuh itu dalam 3 kondisi itu. Jadi gelap, jadi awal waktu, lalu kemudian pernah di tengah itu tapi masih waktu salat subuh, lalu kemudian agak terang, lalu kemudian terang. Kalau pakai perhitungan hisab sekarang itu, waktu subuh itu kira-kira kalau pakai 18 derajat atau 20 derajat itu sekitar 1 jam 14 menit. Jadi waktunya dari salat subuh itu, waktunya salat subuh itu sekitar 1 jam 14 menit. Itu artinya Rasulullah pernah suatu saat salat di waktu masih gelap. Jadi di awal-awal waktu itu, setelah dikumandangkan azan, lalu kemudian ada salat di situ, lalu kemudian dikiran sedikit. Kalau pakai menit kurang lebih kira-kira 10 menit di awal itu masih gelap. Rasulullah juga pernah kemudian di tengah-tengah itu, jadi sudah hampir agak terang gitu. Dan pernah Rasulullah kemudian sholat masih waktu subuh di waktu yang agak terang itu. Nah, para ulama kemudian berbeda pendapat, ya, mana yang lebih utama di waktu gelap itu atau agak terang atau sudah terang itu. Hampir seluruh ulama, ya, jadi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, lalu kemudian di sini disebutkan Al-Auza'i, Abu Ja'far, itu menyatakan bahwa salat waktu dalam keadaan masih gelap itu lebih utama dibanding salat subuh di waktu yang sudah agak terang. Karena itu ghairu mandub, ya, tidak dianjurkan kalau sudah terang. Tetapi kemudian kalangan Kufiyun itu, penduduk Kufah itu seperti Abu Hanifah itu dan para sahabat yang lain juga termasuk As-Sauri di sini disebutkan. Kemudian ulama-ulama lainnya menyatakan bahwa sholat penduduk kebanyakan Irak itu lebih suka kalau sudah agak terang, jadi lebih utama agak terang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa fenomena masalah subuh ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji dan dibahas, ya, dengan asumsi bahwa ada fajar kadhib, ada fajar sodik. Jadi mulainya waktu sholat subuh itu adalah pada saat fajar sodik sampai terbitnya matahari, itu waktunya. Jadi kalau pakai ukuran 18 derajat atau 20 derajat tadi sudah saya sampaikan sekitar 1 jam 14 menit. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, setidaknya kita mengenal ada 2 riwayat yang sudah masyhur bagaimana Rasulullah SAW bangun di waktu salat subuh itu sudah agak terang, itu sudah agak terang. Pertama, tapi masih dalam waktu salat subuh, masih dalam waktu salat subuh. Jadi kalau pakai 1 jam 14 menit itu masih salat subuh. Nah, Rasulullah SAW dalam salah satu riwayat pernah kemudian bangun itu sudah dalam kondisi agak terang itu. Ada satu riwayat bahwa Rasulullah SAW terlambat salat subuh itu saat beliau menerima wahyu
inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi ini ketika disamperin oleh Bilal untuk menjadi imam, Rasulullah menyatakan, baru saja aku mendapatkan wahyu tentang itu. Celaka orang yang baca ayat ini lalu kemudian tidak mengamalkan. Jadi karena turunnya wahyu itu, Rasulullah SAW sempat dalam tanda petik waktu salat subuhnya agak terang, tapi masih dalam waktu salat subuh. Nah, fenomena ayat ini yang kemudian memberikan gambaran kalau mau belajar ilmu tidak hanya ansih seolah-olah kelihatan ilmu-ilmu yang harus agama gitu, tapi juga kita penting untuk belajar ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu bumi, geofisika, geologi. Karena Rasulullah SAW menyatakan siapa yang baca ayat ini lalu kok kemudian dia tidak mengamalkan, maka kita juga penting untuk belajar untuk mengetahui tentang fenomena alam itu. Sebagai bagian perwujudan, kita sudah baca ayat itu lalu kemudian bertafakkur terhadap apa yang menjadi ciptaan Allah. Dan yang kedua, riwayat, dan ini sudah masyhur sering kita sampaikan, bahwa Rasulullah SAW pernah juga salat subuh terlambat, itu sudah agak terang, saat beliau kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Jadi ketika Rasulullah salat malam, lalu kemudian ketika menjelang subuh itu sempat tertidur sebentar lalu kemudian bermimpi. Dan di dalam mimpi itu Rasulullah SAW melihat bagaimana perdebatan malaikat di tempat yang paling tinggi ya. Perdebatan itu tentang kafarat, tentang kira-kira amalan-amalan yang bisa punya nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan, pernah kita sebutkan bahwa amalan itu adalah saat dia berwudu di waktu yang sangat dingin, dan yang kedua kaki kita ketika melangkahkan ke masjid, dan yang ketiga adalah pada saat kita menunggu antara salat satu dengan salat yang lain. Jadi karena mimpi itu Rasulullah SAW kemudian datang ke subuh itu dalam keadaan yang sudah agak terang. Lalu kemudian di riwayat itu juga disebutkan beberapa amalan yang kemudian bisa mengangkat derajat manusia di hadapan Allah. Amalan itu diantaranya adalah menyantuni orang-orang miskin, lalu berkomunikasi dengan orang lain dengan perkataan yang lembut, lalu kemudian mengerjakan salat malam di saat banyak orang yang dalam kondisi tidur. Jadi inilah dua riwayat yang kemudian memberikan gambaran Rasulullah pernah datang ke subuh itu dalam keadaan sudah agak siang, artinya tetap masih dalam waktu salat subuh. Jadi yang pertama tadi bercerita tentang turunnya wahyu, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab tadi, yang kemudian Rasulullah sempat menangis, meneteskan air mata, lalu kemudian mengatakan siapa yang baca ayat ini kok tidak diamalkan, maka kemudian dia akan celaka. Jadi paling tidak saya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, paling tidak kita harus bertafakkur terhadap ciptaan Allah. Dan yang kedua tadi, Rasulullah SAW sempat tertidur, dan dalam tidur beliau bermimpi tentang pembicaraan malaikat di tempat yang paling tinggi, tentang kafarat, tentang sesuatu yang luar biasa nilainya bagi seorang hamba, yaitu berwudu jengaja dalam kondisi dingin pun, dalam kondisi yang begitu sangat menyulitkan, tapi dia tetap berwudu untuk melaksanakan sholat itu. Lalu kemudian berjalan ke masjid, lalu menunggu antara satu sholat dengan yang lainnya. Lalu 3 amalan yang akan mengangkat derajat seorang hamba itu
yaitu menyantuni orang-orang miskin, lalu saat berbicara dengan orang lain dia berbicara dengan santun, berkomunikasi dengan santun, lalu kemudian dia melaksanakan salat malam di saat banyak orang tidur. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itulah fenomena hebatnya salat subuh itu. Kita sering diperdengarkan atau disampaikan bahwa nilai keutamaan salat subuh itu yang pertama adalah pahala salat subuh yang kita lakukan ini nilainya hampir seperti orang yang kemudian salat satu malam penuh. Ya, ketika salat isya kita bangun dengan jamaah, lalu kemudian salat subuhnya kita lakukan dengan berjamaah pula, maka nilainya itu sama seperti orang salat satu malam penuh. Dan yang kedua, bahwa salat subuh yang kita lakukan ini merupakan sumber cahaya di hari kiamat. Basyiril masaina fid dzulmi ilal masajid bin nur at-tam yaumal qiyamah. Jadi berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu masih gelap untuk datang ke masjid, nanti dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jadi untuk membedakan dengan orang-orang yang lain itu salah satu diantaranya umatnya Nabi Muhammad yang nanti bercahaya itu adalah orang yang terbiasa untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu gelap. Jadi paling tidak waktu sholat subuh, waktu sholat maghrib dan sholat isya itu dia lakukan ya. Dia berjalan ke masjid dan ini menjadi modal dia akan mendapatkan cahaya di saat nanti di hari kiamat banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Yang ketiga itu bahwa dengan sholat subuh itu dapat surga yang dijanjikan. Man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang kemudian salat di waktu bardain itu, waktu yang kemudian petang atau dingin itu, maka dia akan dijamin masuk surga. Kemudian berikutnya juga disebutkan bahwa waktu salat subuh ini lebih mulia dari dunia dan isinya. Itu sudah kita pahami bersama, hadis masyhur yang sudah kita pahami bersama, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Tapi sering itu dijadikan template itu ya. Jadi kalau ada orang terkaya di dunia ini, maka seorang hamba yang kemudian melaksanakan salat subuh itu jauh lebih kaya dari itu ya. Kemudian berikutnya disebutkan bahwa waktu subuh ini akan menjadi saksi buat kita, karena para malaikat kemudian menyaksikan salat kita ya. Ya, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi persaksikan betul. Dan kemudian salat subuh ini juga orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah berada di dalam jaminan Allah. Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Jadi kalau sudah berada dalam jaminan Allah itu, apalagi yang menjadi urusan, sungguh luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita juga pernah mendengar ada seorang penguasa Yahudi pada waktu itu yang menyatakan mereka tidak akan pernah takut kepada umat Islam itu kecuali umat Islam itu salat subuhnya itu sama dengan salat Jumat, dan itu sampai sekarang pun kemudian masih belum ya. Sehingga kemudian kalau ada orang yang menyatakan orang Yahudi tidak pernah takut ya, saya akan takut kepada umat Islam kalau sudah salat subuhnya itu sama seperti salat Jumat. Ini sebuah tantangan buat kita. Dan biasanya yang menarik fenomena itu muncul adalah pada saat kita kemudian di bulan Ramadan. Jadi suasana Ramadan itu menjadi penting
di mana kemudian masjid menjadi full, semua punya keimanan yang begitu sangat kuat dan tangguh, yang mestinya harus dipertahankan. Jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sedikit pengantar tentang bagaimana menghadapi Ramadan itu. Jadi di antara sekian banyak yang disampaikan oleh para ustadz, para kiai itu di dalam mempersiapkan Ramadan, ada hal yang sempat menarik saya secara pribadi. Di antara sekian amal-amal yang sudah harus kita lakukan, harus kita persiapkan, adalah ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya, "Kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan?" Faqala, "Ma kana ahaduna yajru ala istiqbalil hilal wa fi qalbihi darratu hiqdin ala akhihil muslim." Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya bagaimana kondisi para sahabat, keadaan para sahabat pada saat mau menyambut Ramadan itu, atau pada saat mau menyambut datangnya hilal di bulan Ramadan itu, lalu kemudian beliau menjawab, tidak ada seorang pun dari kami para sahabat ini yang berani pada saat akan menyambut datangnya hilal Ramadan itu, tidak ada satupun di antara kami yang berani di hatinya masih ada sedikit permusuhan, kebencian kepada saudaranya sesama muslim. Itu yang dijawab oleh Ibnu Mas'ud. Saya sempat kemudian berpikir, ada apa di balik itu? Kenapa ketika ditanya sebelum Ramadan itu tidak ada satupun sahabat yang masih punya keberanian di hatinya itu masih ada kebencian, kedengkian, sesuatu yang tidak baik kepada sesama muslim. Dan ternyata kalau kita baca kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali di Lataiful Ma'arifnya itu, saya juga baca itu, ketika menjelaskan bulan-bulan itu, bulan Muharram, bulan Rabiul Awal, terus dijelaskan saat menjelaskan tentang bulan Sya'ban, menjelaskan tentang bulan Sya'ban, di akhir bahasan tentang bulan Sya'ban itu beliau menekankan jangan sampai kemudian dosa bisa menghalangi untuk dapat ampunan dari Allah, terutama di samping dosa syirik adalah permusuhan. Amalan yang paling utama di bulan Sya'ban itu adalah kebersihan hati. Hatinya sudah sangat bersih, tidak ada lagi kemudian permusuhan. Maka kemudian ketika Ibnu Mas'ud memberikan gambaran, kami para sahabat ini tidak ada satupun yang berani ketika sudah mau menyambut Ramadan itu masih ada kebencian, kedengkian dan permusuhan. Nah, apa rahasianya di situ, jamaah yang dirahmati Allah? Ternyata memang kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wal khamis fa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u fayaqul anziru hadaini hatta yastaliha." Jadi inilah rahasianya, bahwa ternyata harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu begitu sangat besarnya dari para sahabat saat menjalankan puasa Ramadan. Dan mereka tidak mau kemudian ampunan Allah yang sudah begitu sangat terbentang luas yang akan diberikan di bulan Ramadan itu kemudian akan ternoda, akan terhijab, akan terpending, bahkan gagal untuk mendapatkan ampunan Allah gara-gara dia masih
bermusuh-musuhan. Maka disebutkan tidak ada satupun dari kami yang berani di hati ini, di hatinya para sahabat itu masih ada permusuhan. Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan, itu katanya Amr bin Qais itu. Berbahagialah orang yang kemudian bisa mengislah, membersihkan dirinya sebelum Ramadan. Inilah persiapan yang kayaknya sederhana, di samping planning-planning yang perlu kita lakukan menjelang Ramadan itu. Makanya disebut dengan tarhib itu. Tarhib itu tidak hanya mengucapkan selamat datang, rasa senang, tetapi tarhib itu maknanya adalah jauh, di situ ada ikhtiar, ada usaha, ada planning yang begitu sangat luar biasa untuk menyambut Ramadan itu. Di samping kita sudah mempersiapkan itu, ada satu hal yang menarik. Jangan sampai pada saat kita memasuki Ramadan masih punya rasa kebencian, permusuhan di antara sesama muslim. Kalau itu ada, maka itulah hal yang ditakuti para sahabat, karena mereka nanti akan menyesal, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, karena Allah akan menyuruh menunda. Andiru hada hatta yastalia, andiru hadain hatta yastalia. Tunggu, jangan beri ampunan ini orang, jangan beri ampunan orang ini sampai dia kemudian tidak ada persoalan. Berat memang. Ini hal yang kemudian jarang kita perhatikan, padahal ini justru sangat menentukan. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu penting untuk membersihkan hati kita, berusaha untuk menjadi orang yang kemudian tidak bermusuh-musuhan, yang itu sebenarnya dimulai dari rasa egois kita. Kalau dalam ilmu psikologi, kenapa orang kemudian masih seperti itu? Tidak mau, biarkan aja lah, itu urusan saya, nanti urusan saya dengan Allah enak gitu. Kenapa dia tidak mau? Karena dia punya anania. Anania itu adalah rasa egoisme yang memang di dalam Al-Quran menarik. Rasa egoisme ini kemudian digambarkan di dalam Al-Quran. Saya ingin menggambarkan dulu bagaimana Al-Quran menyampaikan egois itu, performan atau gambaran-gambaran orang egois di dalam Al-Quran itu. Yang pertama, Al-Quran menggambarkan bahwa orang yang egois itu, cirinya itu, dia itu ingin menangnya sendiri, tidak ingin dirugikan oleh orang lain saat dia kemudian berada dalam sesuatu, tetapi pada saat dia menjadi pelaku kemudian dia mengentengkan. Itu di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Mari kita coba renungi dan coba bermuhasabah tentang ayat ini. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yusirun. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang, yaitu apabila menerima timbangan atau takaran dari orang lain, mereka meminta untuk dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini karakter, ini performan orang-orang yang kemudian digambarkan menjadi orang yang egois. Bahasanya, kalau bapak-bapak datang ke pedagang minta ditimbang, timbang patepak, tempeng patepak, tambui, itu kita. Tapi kalau kita yang menjadi penimbang, beda, kurangi. Itu contoh egois yang di dalam Al-Quran digambarkan begitu. Nanti kita bisa bercermin posisi kita di dalam egois itu gimana itu. Jadi kalau urusan minta ditimbang, bapak atau ibu itu patepak, korang pepol itu. Tapi saat jadi penimbang, kita misalnya, kita kurangi, menjak lari ya tepak. Itu contoh di dalam Al-Quran. Kita hanya sekedar ingin ngorek lebih dalam tentang
kebersihan hati kita. Dalam konteks tadi, permusuhan itu muncul karena rasa egois. Kalau kita masih punya rasa egois seperti itu, masih ada bibit-bibit seperti itu di dalam hati, berarti kita masih punya rasa anania, rasa egoisme itu, dan itu menjadi bibit, kemudian kita menjadi orang yang tidak mau untuk tidak mau bermusuhan. Itu masih tetap aja, berarti egoisnya kita masih kadarnya agak tinggi. Itu di dalam Al-Quran begitu. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga digambarkan bahwa manusia itu biasanya suka berkeluh kesah ketika ditimpa sesuatu yang tidak baik, kesusahan. Namun jika dapat nikmat atau kebaikan, tidak mau berbagi. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Itu manusia ya. Kira-kira bahasanya begini, sederhananya itu, mon sakek gigi itu diberitakan semua orang, semua diberitakan engkau sakek, engkau sakek. Tapi kalau dapat sesuatu, ada tak nyemuanya itu. Kalau masih begitu, ini untuk cerminan kita, kira-kira anania kita, egoisme itu di mana gitu loh. Jadi kalau kita itu besarnya seperti itu, jadi kalau kita kira-kira ada musibah, ada sesuatu, kapora kapi, anu. Tapi kalau dapat sesuatu, ada tak nyemuanya. Berarti kalau kadar kita itu lebih tebal dari itu, berarti kita masih punya rasa egoisme yang tinggi. Dan Al-Quran menggambarkan itu ya. Kalau Rasulullah itu kan punya akhlak yang disebut dengan jabrul khotir itu. Rasulullah tidak mau mengecewakan kalau ada orang yang kira-kira berbeda gitu. Nah, kemudian gambaran yang ketiga, potensi kaum laki-laki terhadap istrinya untuk mau menang sendiri. Jadi bapak-bapak, para suami itu potensinya untuk egoisme itu tinggi, sehingga kemudian di dalam Al-Quran disebutkan wa asiruhunna bil ma'ruf. Nah, pergaulilah istri-istri kamu itu dengan baik. Jadi memang potensi egois itu, mau menangnya sendiri itu banyak di kaum laki-laki atau para bapak itu, sehingga kemudian diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan in syahida minha khuluqa radiya minha akhar. Seorang suami atau seorang mukmin suami jangan membenci mukminah, jangan membenci istrinya jika mereka suatu saat sudah tidak suka pada istrinya. Ini penting, jika suatu saat tidak suka pada istrinya, maka ingatlah kelebihan-kelebihan istrinya. Jadi saya sering di bimbingan perkawinan itu menyatakan, kalau suatu saat nanti mawaddahnya itu, cintanya sudah mulai berkurang gitu, mulai berkurang, atau bahasa bapak bosan katanya. Nah, maka jangan kemudian ingat yang tidak baiknya istri, tapi ingatlah kebaikan-kebaikan istri. Paling tidak yang menjadi ibunya anak-anak kita, yang menjadi ibunya anak-anak kita adalah istri kita. Yang memasak, mencuci buat kita itu adalah istri. Paling tidak itu yang diingat, ada kebaikan-kebaikannya. Jadi bapak-bapak punya potensi besar untuk menjadi orang yang egois itu. Nah, ini juga menarik, Rasulullah juga mengingatkan untuk bapak-bapak, kalau bapaknya itu ingin melihat istrinya dalam kondisi yang cantik dan baik, maka sebenarnya istri juga punya hak untuk melihat bapaknya dalam kondisi yang ganteng dan baik. Kadang-kadang bapaknya tidak merawat diri, istrinya suruh rawat. Para istri itu, perempuan itu merawat diri Pak, takut bapaknya macam-macam. Tapi bapaknya yang tidak merawat, itu salah. Itu berarti egois gitu. Jadi bapaknya juga harus berusaha untuk menjaga diri yang tetap bagus gitu. Bahasanya seperti itu. Nah, itu yang ketiga, gambaran Al-Quran. Nah, ini lagi. Kemudian yang keempat, yang egois itu juga gambarannya adalah keengganan kaum wanita untuk dimadu. Itu juga egois ya, egois. Ya ibu-ibu jangan kiri saya nanti. Nah, ini cuma gambaran bahwa
ketika istri itu tidak mau dimadu, itu juga egois ya. Kalau bapak-bapak dalam konteks tadi sudah bisa menjadi orang egois dalam sifat keseharian, ternyata juga digambarkan di sini dalam hadis itu, innallaha katabal ghairah 'alan nisa wal jihad 'alal rijal faman sabara minhunna ihtisaban kana laha ajrun syahid. Sesungguhnya Allah menuliskan kecemburuan atas wanita dan jihad atas laki-laki, maka barang siapa dari mereka sabar dan ikhlas, maka baginya pahala orang mati syahid. Jadi Islam itu memberikan kebolehan untuk poligami, itu memberikan kebolehan ya. Jadi kalau ibu-ibu atau para istri kemudian itu enggan untuk dimadu, maka itu juga egois itu namanya. Tetapi di sisi lain tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan oleh para bapak ya. Tidak dengan mudah langsung begitu, harus ada hal-hal yang kemudian dimusyawarahkan. Tetapi keengganan kalau sudah memang memenuhi syarat, perlu dan tidak ada masalah, tapi masih tidak mau, itu adalah bagian dari egoisnya kaum perempuan ya. Yang terakhir itu gambaran di dalam Al-Quran orang yang egois apa tidak, karena ini bagian dari cermin untuk muhasabah kita, adalah digambarkan orang yang kemudian tidak mau menyebut orang yang dibenci, padahal penting atau perlu untuk disebut. Jadi kalau kita tidak menjadi orang yang ada di dalam Al-Quran disebutkan, wala yajrimannakum mana'an qaumin alla ta'dilu, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Jadi apakah kita termasuk orang yang punya egois tinggi atau tidak? Tanya pada diri kita. Kalau kita tidak mau menyebut si A karena kita benci, padahal perlu disebut pada saat kita komunikasi, oh iya itu dia bagus, tapi karena kita benci sama dia lalu tidak disebut, berarti kita egois. Padahal di dalam ayat Al-Quran disebutkan, jangan kebencian kamu terhadap seseorang, terhadap satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Kalau memang pantas untuk disebut-sebut, tapi kalau kita tidak mau, harap mata sepuk, padahal dia kan penting untuk disebut, bocil engkau, nah, itu berarti kita tidak adil. Itu berarti kita egois. Inilah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau para sahabat saja menyatakan kami itu tidak berani menyambut bulan Ramadan, tetapi di hati kami masih ada kebencian, masih ada permusuhan, kami tidak berani untuk menghadapi Ramadan karena kami tidak ingin menukar ampunan Allah terpending, gagal gara-gara seperti itu. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bahwa amal utama adalah membersihkan hati di bulan Sya'ban pada saat kita ingin menyambut Ramadan. Itu yang bisa disampaikan untuk para bapak dan ibu. Inilah cerminan kepada kita, di mana kita sudah menakar apakah kita termasuk orang yang egois atau tidak tadi, dengan cara paling tidak ilmu-ilmu Al-Quran itu sudah kita pelajari untuk kita jadikan rujukan untuk kita tidak menjadi orang yang egois, mencoba untuk memanajemen hati agar kita kemudian tunduk kepada aturan-aturan agama, aturan-aturan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Selamat melaksanakan ibadah puasa nanti kira-kira dalam waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan iman, keadaan yang nyaman, kesehatan, sampai kita full mendapatkan pertolongan dari Allah, sampai kepada tujuan untuk mendapatkan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.